Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Basyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih senantiasa mengizinkan kepada kita untuk merasai kehidupan dunia ini dengan segala macam tanggung jawab kita, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada agama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Qalam. Dan ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat Al-Qalam. Karena malam ini kita akan membaca 6 ayat terakhir, yaitu ayat 47 sampai 52. Surat Al-Qalam ada 50 ayat. Jadi malam ini kita baca surat Al-Qalam, surat yang ke-68, ayatnya 47 sampai 52. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustadz Wahyudin bin Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam, surat yang ke-68, mulai dari ayat 47 sampai 52 dengan bacaan yang tertib, yang benar, sehingga kita semuanya bisa mengikutinya dengan saksama. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin bin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat dan sekaligus kita masuk ke dalam screen bersama-sama. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ustaz agak kurang, Ustaz ya, agak pilek ya Ustaz. Iya, masih agak pilek. Iya, kedengaran. Baiklah Ibu Bapak sekalian, semoga sehat semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita lanjutkan bacaan kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti idh nada wa huwa makdhub. Wasbir li hukmi rabbika wa laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa
Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Lamma sami'u innahu wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, kita haturkan terima kasih kepada Ustazina Ustaz Wahyudin B. Wahid yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan dan doa kita kepada Allah SWT agar beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kelak nanti bacaan-bacaannya menjadi saksi bagi beliau bahwa beliau adalah termasuk pecinta Al-Quran dan berarti juga pecinta Allah Rabbul Alamin. Juga kepada Bapak Ibu semuanya kita berharap dan berdoa semoga Allah SWT selalu menyebut nama-nama Bapak, Ibu-Ibu serta orang tuanya Fulan bin Fulan ataukah Fulan binti Fulana binti Fulan untuk juga dicatat di sisi Allah SWT, dan kelak pada saat tidak ada lagi yang bisa membantu kita kecuali Allah dan insan-insan suci selalu menyebut nama-nama itu di sisinya. Kita teruskan surat Al-Qalam kita, surat yang ke-68. Surat Al-Qalam, Al-Qalam sudah menjadi bahasa kita yaitu kalam. Ya, jadi kalam artinya pena, pulpen, alat untuk menulis. Surat ini turun di Mekah dan kemudian disebutlah dengan surat Makkiyah. Kemudian jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Jadi 52 ayat.
Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 52, dan berarti malam ini adalah malam terakhir kita mendengarkan surat Al-Qalam. Kita baca di majelis kita ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk surat yang baru, surat yang ke-69. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan atau 1,5 bulan ke depan kita masuk pada Juz Amma surat yang ke-78, dengan harapan Juz Amma juga kita nanti pas selesaikan pada bulan suci Ramadan. Terakhir kemarin kita sampai di ayat yang ke-46. Kita lihat bahwa di masyarakat kita itu manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kemampuan ekonominya bahkan sama sekali tidak ada. Kehidupannya seperti yang kita lihat pada gambar ini. Kalau kemudian mereka dibebani di dalam hal beragama secara ekonomi, maka mereka nanti akan mengadu di hadapan Allah. Mereka akan mengatakan, saya juga mau belajar agama ya Allah, tapi saya tidak punya kemampuan finansial, kemampuan ekonomi. Sementara nabi-nabi, rasul-rasul datang meminta menagihkan kepada kita tagihan-tagihan tertentu. Itulah sebabnya di ayat 46 ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran. Wahai Muhammad, jangan-jangan kamu minta kepada mereka upah. Jadi artinya kalau ada orang yang tidak belajar karena tidak bisa membayar upah, tidak bisa membayar sejumlah bayaran biaya tertentu, maka tentu di akhirat mereka akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia saja ini sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah pertanyaan mengherankan bagi Allah. Wahai Muhammad, jangan-jangan kau minta upah kepada mereka. Sehingga ketika mereka mau belajar agama, mereka terpaksa harus berutang dan menjadi beban bagi mereka. Jadi artinya bahwa tidak boleh agama datang memberikan beban dan membuat orang terutang atau menjadi berat ini. Muskal sebetulnya bukan beban, tapi merasa berat. Muskal itu dari kata sakulat. Sakalan itu kan dari sini juga. Sakalan itu adalah berat. Jadi amtas alhum ajran, atau jangan-jangan Muhammad kau minta kepada mereka upah. Ya. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Karena orang agama itu untuk seluruh manusia, hudal linas. Jadi agama bukan hanya hudal lil agniya. Ulangi lagi, agama bukan hanya untuk orang-orang yang berada. Agama bukan hudal lil agniya. Agama bukan hanya untuk orang-orang yang the haves, tetapi juga agama untuk the haves and the haves not, yang berpunya dan yang tidak berpunya, yang agniya ataupun yang fuqara, ya seperti itu, yang berada ataupun tidak berada. Selama orang itu masih hidup dan jiwanya sehat, maka agama berhak baginya, atau yang bersangkutan berhak agama baginya. Dan kalau mereka tidak punya akses terhadap agama, mereka nanti akan protes di hadapan Allah SWT. Maka kalaupun ada ajar upah disebutkan di dalam surat lain, maka itu pasti bukan yang memberatkan secara ekonomi. Misalnya, Nabi mengatakan, saya tidak minta upah kepada kalian kecuali al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kerabat. Itu kan tidak menimbulkan beban ekonomi, beban finansial. Karena cinta itu bersifat non-material. Mawaddah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu justru kalau kita munculkan akan melahirkan kebahagiaan pada diri-diri kita masing-masing. Jadi kalau ingin bahagia, hidupkanlah mawaddah dalam jiwanya masing-masing terhadap apapun, apalagi kalau terkait dengan simbol-simbol kenabian dan keturunan kenabian. Jadi amtas aluhum ajran fahum min magramin musqalun. Inilah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita kenapa berkali-kali ini kita sudah lihat berkali-kali ayat seperti ini muncul dalam Al-Qur'an. Bahkan nabi-nabi juga mengatakan seperti itu karena Allah sudah tahu bahwa ketika agama sudah mulai berkaitan dengan massa, jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, maka sangat mungkin tergelincir ke dalam kapitalisasi agama. Apa namanya kapitalisasi agama? Agama dijadikan sebagai komoditas. Jadi agama sebagai komoditas ya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial tertentu bagi pihak-pihak tertentu tentunya. Nah, ini adalah
menjadi titik hancurnya dan lemahnya sebuah agama. Oleh sebab itulah agama datang tidak boleh masuk di dalam perangkap apa yang disebut dengan kapitalisme, konsumerisme, materialisme, dan sebagainya. Karena agama datang justru untuk menyembuhkan, membersihkan jiwa manusia dari semuanya itu. Dan kalau agama masuk di sana, otomatis agama menempatkan dirinya sebagai musuh terhadap ideologi-ideologi kemanusiaan yang lain. Sedangkan agama datang justru adalah kemanusiaan itu sendiri. Sekarang kita masuk pada ayat yang baru, ayat 47. Ini ada ilustrasi Pak Bu sekalian ya. Ini ada video singkat. Nah, Bapak sekalian pasti Bapak Ibu menyaksikan bermacam warna-warni ya, dengan bentuk-bentuk lingkar macam-macam. Nah, sehingga kita mengatakan ini ada lingkaran, ada ini, dan semuanya warna-warna itu adalah menyala. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, coba kita renungkan. Kalau warna-warni ini kita hilangkan, kalau warna-warni ini kita lenyapkan, kita matikan lampunya, kira-kira apa yang terjadi? Ya Pak, satu tentu tidak ada gerak. Karena kita lihat yang bergerak itu kan warna-warni itu. Coba perhatikan Mas Kira. Yang bergerak dari dalam sana menuju keluar ke depan itu adalah warna-warni itu. Nah kalau warna-warninya dihilangkan, apa yang terjadi? Ya tidak ada. Perhatikan Mas Kira. Satu. Yang kedua, lalu pertanyaannya ialah, di mana warna-warni ini terjadi kalau begitu? Ya, mungkin kita mengatakan di layar. Ya layar karena kita punya layar. Tapi aslinya di mana? Ya tentu ada background-nya. Ada background-nya yang disebut dengan sesuatu. Ya, kita sebut dengan sesuatu. Karena sesuatu itu ada, maka kemudian warna-warni ini ada. Contohnya gini. Kalau kita menulis di atas papan putih whiteboard, ya, kita menulis di atas papan whiteboard, kan whiteboardnya kita tidak perhatikan. Yang kita perhatikan apanya? Tulisan-tulisannya. Bacaan yang tertera, gambar yang tersimpan di atas whiteboard tersebut. Tidak pernah kita memperkarakan whiteboardnya. Padahal tidak akan ada gambar-gambar kalau tidak ada whiteboard tersebut. Tidak ada papan putih yang menjadi background warna-warni daripada pena-pena kita, kalam kita. Begitu juga di sini. Coba kalau kita misalnya tidak ada background yang hitam gelap seperti ini. Kita semuanya menjadikannya menyala terang benderang. Ya tidak bisa juga kelihatan ini semua yang lain. Jadi dengan demikian juga berbahagia yang menyala-nyala, yang lari-lari ke depan ini adalah ada background-nya namanya. Kalau tidak ada background-nya, tidak mungkin kita melihat ini semuanya berjalan, berwarna-warni, berbentuk-bentuk, dan sebagainya. Sayang serbu sayang, yang background-nya itu tidak pernah kita perhatikan. Nah, dalam kehidupan seperti itu juga. Mari kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman, am indahumul ghaib. Ya, Allah menjelaskan itu dengan al-ghaib. Al-ghaib artinya sebetulnya sesuatu yang ada, tapi tidak nampak pada saat kita melihat sesuatu itu. Ya. Jadi, kalau dikatakan al-ghaib tidak ada, kan salah. Yang namanya al-ghaib itu ada. Al-ghaib itu ada. Cuma, pada saat kita menyaksikan gambar-gambar tadi, itu tidak kelihatan. Jadi dalam kaitan dengan whiteboard tadi, whiteboardnya itu kita sebut al-ghaib karena kita tidak perkarakan. Yang kita perkarakan adalah tulisan-tulisannya. Kita melihat ya, tulisan-tulisannya. Kita bisa membaca tulisan-tulisannya. Kita bisa mempersepsi tulisan-tulisannya. Ingat, bukan whiteboardnya kita persepsi. Yang kita persepsi, yang kita pikirkan itu adalah tulisan-tulisannya, gambar-gambarnya. Kalau gambarnya di sana menghina kita, kita marah. Padahal gambar kan, saya ada gambar yang menaikkan misalnya tinju, nah, kan kita marah tuh karena dia akan menantang kita. Padahal itu gambar yang muncul di dalam whiteboard itu. Ya. Jadi pokoknya semuanya begitu. Tiba-tiba muncul di sana warna, misalnya gambar kembang yang merekah, kita gembira, kita senang. Padahal itu kan cuma gambar yang muncul di whiteboard. Kita tidak pernah berpikir bahwa kembang yang merekah itu menjadi tidak ada nilainya, tidak akan menjadi kembang yang merekah kalau tidak ada whiteboardnya. Tidak akan berubah menjadi tinju seperti ini, kepalan tangan kalau tidak ada whiteboardnya. Ya. Jadi artinya apa? Semuanya tergantung kepada sesuatu yang justru kita tidak perhatikan. Ada tapi kita tidak perhatikan. Karena kita tidak perhatikan, kita menganggap tidak ada. Ingat, kita menganggap tidak ada. Itulah yang gaib. Jadi sebetulnya gaib itu mencakup segala sesuatunya.
Kenapa kita bisa melihat di whiteboard? Karena tercakup oleh whiteboardnya. Coba kalau kita menulis di luar whiteboard, kan tidak mungkin terlihat. Tidak mungkin kita melukis di udara. Tidak mungkin kita menggambar di ruang yang tidak ada whiteboardnya. Tidak mungkin. Supaya tulisan kita bisa terbaca, kita harus di whiteboardnya. Kalau di luarnya tidak bisa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi sesuatu yang ada itu sebetulnya tergantung kepada sesuatu yang ada lebih tinggi di belakangnya, yang menjadi tempat bergantungnya. Nah, cuma sayangnya yang al-ghaib itu jarang kita perhatikan. Kita terpukau dengan kembang yang merekah. Kita terpukau dengan gambar-gambar pohon yang ada di sana. Kita terpukau dengan gambar-gambar lautan dengan gelombangnya yang indah. Maka Allah bertanya, am indahumul ghaib fahum yaktubun. Artinya orang-orang yang menentang kenabian hakikatnya tidak memahami al-ghaib. Makanya kan pertanyaannya, ataukah jangan-jangan mereka tidak mengerti al-ghaib? Jadi ada dua tadi yang dipertanyakan Allah. Yang pertama tadi adalah di ayat 46, apabila justru agama direduksi menjadi sebuah komoditas yang untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan uang, mengeluarkan duit, mengeluarkan finansial. Nah, ketika agama diperoleh dengan cara seperti itu, maka kemudian agama bukan untuk seluruh manusia. Karena tidak sedikit manusia kita yang tidak memiliki kemampuan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang dipertanyakan adalah ghaib. Jadi pertanyaannya ialah, yang namanya al-ghaib itu ada. Tetapi karena kemampuan panca indera kita tidak bisa sampai ke sana, karena indera kita memang diciptakan hanya untuk membaca yang ada di whiteboard, yang ada di gambar-gambar tadi, warna-warna tadi, maka kemudian untuk menjelaskan al-ghaib itu kita butuh yang lebih tinggi daripada al-ghaib itu. Kita butuh yang lebih tinggi daripada al-ghaib. Karena di atas yang ghaib masih ada ghaib lagi. Ada namanya ghaibul ghuyub. Dan siapakah itu? Allah mengatakan Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu yang gaib dan syahadah semuanya itu. Nah, dan untuk memahami yang gaib itu harus tertulis, harus berbentuk kitab suci yaktubun. Kita bisa tahu ada yang gaib, tetapi memahami yang gaib seperti apa itu tidak mungkin kalau tidak tertulis. Siapa menulisnya? Di atas yang gaib, ghaibul ghuyub. Jadi gaibnya segala yang gaib. Maka Allah bertanya di sini, am indahum, atau apakah mereka punya? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Lalu kemudian mereka menuliskannya. Yang bisa kita pahami dari ayat ini adalah bahwa kalau al-ghaib itu tidak mungkin kita dapat informasi secara menyeluruh, sempurna, kalau kita tidak mengambilnya atau mendapatkannya dari ghaibul ghuyub. Ghaibnya segala yang ghaib, yang merupakan latar keberadaan semua, termasuk yang ghaib dan syahadat tadi, alimul ghaib wa syahadat. Dan untuk mencapainya di sana bagi kita orang awam ya tertulis. Kenapa? Karena jiwa kita belum sampai ke sana. Maka harus tertulis. Nah, disinilah jemaah sekalian berbahagia Allah bertanya, apakah ada kitab suci yang mereka dapatkan? Yang kemudian dalam kitab suci itu mereka mendapatkan informasi yang benar tentang alam gaib? Jawabannya tidak ada, karena kitab suci yang ada itu sudah disepakati bukan hanya dalam agama Islam, tapi seluruh agama-agama. Semua orang percaya bahwa kitab suci yang datang dari langit itu hanya ada misalnya di dalam Yahudi yang disebut dengan Taurat dan Zabur. Sampai sekarang ada yang ada di dalam Kristiani namanya Injil, dan dalam Islam namanya kitab suci. Nah, tapi kemudian Al-Quran mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu telah mengalami namanya tahrif. Tahrif itu ada pergeseran, perubahan baik dari sisi lafaz, lafziyah, ataupun dari sisi makna maknawiyah. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian perlu dikembalikan kepada realnya. Siapa yang mengembalikannya? Tentu yang datang belakangan. Ya, yang datang belakangan memperbaiki kembali yang lama, mengembalikan kepada posisi dan tempatnya semula. Nah, maka intinya harus ayat tubun. Maka Al-Quran datang, buktinya adalah tertulis sampai sekarang. Dan karena dia yaktubun, disebutlah dengan Alkitab. Yaktubun itu adalah satu asal kata dengan kitab. Yaktubun, dari kata-kata bayaktubu, ini yaktubun. Bedanya ini adalah bentuk jamak. Jadi kata bayaktubu, sesuatu yang ditulis namanya Alkitabu. Jadi namanya isim maf'ul. Jadi namanya Alkitabu, sesuatu yang ditulis. Ya, isim yang ditulis, al-maktub. Jadi namanya
Alkitab, seperti al-ilah, sesuatu yang disembah. Dari situ muncul kata-kata kitab. Nah, muncullah misalnya kata-kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari situ juga muncul kata-kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Jadi kesimpulannya harus ada tertulis. Nah, yang tertulis itulah nanti kita periksa, bisa kita temukan kekurangannya atau tidak. Makanya Bapak Ibu Mas berbahagia, kita orang Islam atau pengiman kitab suci Al-Quran, ya tidak perlu kita marah kalau ada yang mengkritik Al-Quran. Kenapa? Kalau dia mengkritik, kita tinggal periksa kritikannya. Kritikannya substantif atau tidak, satu. Yang kedua, benar atau tidak. Yang ketiga, objektif atau tidak. Itu saja. Dan Al-Quran sendiri membuka dirinya untuk dikritik. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa in kuntum, jika kalian semuanya fi raibin, berada dalam kondisi ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, wa in kuntum fi raibin, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka fa'tu bi suratin, bikinlah satu surat. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan tidak apa-apa, silakan tapi bikin satu surat. Fa'tu bi suratin, seakan-akan mengatakan coba kritik bagaimana bagusnya, coba kalau ini diperbaiki bagaimana perbaikannya. Fa'tu bi suratin. Bahkan Al-Quran mengatakan wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah saksi-saksi kalian selain daripada Allah in kuntum shadiqin. Dan Allah sendiri menjamin, dan karenanya kita orang Islam tidak perlu khawatir karena ada jaminannya dalam Al-Quran. Apa jaminannya dalam Al-Quran? Wa illam taf'alu walan taf'alu. Jaminannya ada pada kata walan taf'alu. Jadi fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan pasti. Itu menggunakan kata lan di sana, dan pasti, ya. Never. Jadi walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan kita lihat sudah 1400 tahun sampai sekarang Al-Quran, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Jadi wa illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak sanggup membuatnya, dan pasti tidak akan sanggup. Jadi artinya Al-Quran sudah mengatakan tidak mungkin ada Quran palsu. Jadi kalau ada mengatakan ada, hati-hati ada Quran palsu, hati-hati ada orang yang bikin Al-Quran, atau hati-hati ada kelompok, ada sekte yang Al-Qurannya berbeda, itu justru tidak percaya kepada ayat ini. Ulangi lagi, kalau ada orang, apalagi kalau ada ustadz yang berkata begitu atau ustazah, menunjukkan orang itu atau ustadz itu tidak mendalami makna dari kata-kata walam taf'alu fa illam taf'alu walam taf'alu. Tidak mungkin. Al-Quran mengatakan walam taf'alu. Jadi sekali-sekali tidak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Quran yang lain, membuat buku kitab suci yang lain seperti Al-Quran ini. Jadi sudah disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau mengatakan hati-hati kelompok berbeda Al-Qurannya lain, itu justru mendeklarasikan bahwa dirinya tidak paham Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran sudah mengatakan wa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak mampu melakukannya, dan pasti, itu kan diulangi, fa illam taf'alu walan. Ya, bukanlah lam. Pertamanya lam, fa illam. Ingat pakai mim, fa illam taf'alu, baru berikutnya walan. Ya, bukan mim, nun. Walan taf'alu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jadi jelas dalam Al-Quran tidak ada yang bisa membuat, tetapi kendati pun tidak ada yang bisa membuat, kita disuruh bersikap terbuka terhadap siapapun juga, silakan. Toh tidak mungkin ada yang membuatnya, kata Tuhan, kan begitu Bapak sekalian. Lalu atas dasar apa kita sendiri sebagai hamba Tuhan tiba-tiba marah? Tuhan sendiri sebagai pemilik otoritas atas kitab sucinya sudah menjamin lantaf, tidak mungkin ada yang bisa membuatnya. Ya. Nah, jadi am indahumul ghaibu fahum yaktubun, harusnya ditulis, ya. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang ikan. Ini ada ikan besar, namanya ikan paus, ya, entah ikan paus atau apa, pokoknya ikan besar, ya. Dan saking besarnya orang bisa masuk di dalamnya. Dan itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan juga pada kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, itu kitab suci Al-Qurannya. Kitab suci Al-Quran
Kalau ada sesuatu atau seseorang yang dianggap layak atau berada di suatu hal atau tempat tertentu, disebut dengan sahib. Contohnya misalnya, ada pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya, lalu kemudian lari dikejar oleh penguasa karena mau dibunuh. Lari bersembunyi ke dalam gua. Tidur 300 tahun di sana. Disebut apa? Ashab. Ashab itu menterjemah dari sahib. Sahib tunggalnya menterjemahnya ashab. Jadi sahibul kafi atau ashabul kafi. Satu orang sahibul kafi, banyak ashabul kafi. Jadi itu adalah penghuni. Kalau misalnya orang itu nanti menghuni surga, disebut dengan ashabul jannah atau kasahibul jannah atau sahibatul jannah kalau perempuan. Jadi dia adalah penghuni taman, penghuni surga kalau dia ada di sana. Jadi selalu seperti itu. Ya. Kalau dia misalnya penghuni neraka, namanya ashabun nar. Ya, ashabun nar. Nah, bagaimana kalau dia ada di dalam perut ikan dan hidup di sana? Seperti yang kita lihat di sini, ikannya besar sekali. Allah menyebutnya dengan sahibul ikan. Ya, ikan itu bahasa Al-Qur'annya di sini dipakai adalah al-hud. Maka sahibul hud. Ya. Nah, Bapak sekalian. Jadi kalau sudah berada di suatu tempat atau sering berada di tempat itu disebut dengan sahib. Ya. Sahib itu adalah sahabat, penghuni, ahlinya. Nah, Bapak sekalian, kita terangkan ini supaya dengan harapan keistiqomahan kita membaca Al-Quran dan mentadarusinya, mentadaburinya minimal 3 kali sepekan ini, hari Senin malam, hari Rabu malam, hari Jumat malam, dan kita bela-belain semuanya, kita perangi kegiatan kita yang selain daripada Al-Quran ini, kita benar-benar berjanji Allah setiap Senin malam, Rabu malam, Jumat malam, saya ingin membaca kitab sucimu dan saya ingin memahami kitab sucimu. Mudah-mudahan dengan tekad kita ini, Pak Bu sekalian, Allah berkenan memasukkan kita sebagai apa? Ashabul Quran, sahibul Quran. Ingat, sahibul Quran, karena orang Nabi yang ditelan ikan pun disebut dengan sahibul hud. Mari kita lihat. Fasbir, maka bersabarlah. Lihukmi rabbika. Jadi kita disuruh bersabar. Untuk apa? Untuk hukum-hukum Tuhan. Apa itu hukum-hukum Tuhan? Ya Al-Quran. Jadi kalau berkaitan dengan Al-Quran itu adalah hukum-hukum Tuhan yang di dalam Al-Quran. Perhatikannya sekalian. Hukum-hukum Tuhanmu kan ada di Quran. Ya. Jadi fasbir lihukmi rabbika. Bersabarlah untuk mempelajari hukum-hukum Tuhanmu yang termaktub, yang yaktubuna tadi di dalam Al-Quran. Wala takun, dan janganlah seperti kasahibil huti, seperti sahibil hut. Ini adalah sahib, ini adalah penghuni. Al-hut ini adalah ikan. Dan janganlah engkau seperti sahibil atau kasahibul hut, yaitu iznada wahwa maksum. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang dibicarakan di sini adalah bahwa bukan tersimpannya di dalam ikan, tetapi Nabi ini terkenal satu-satunya mujizat adalah yang ada padanya dalam masuk dalam perut ikan, disebutlah dengan sahibil hud. Apanya yang dibicarakan di sini? Apakah sifatnya buruk? Tidak. Dia Nabi terpilih. Lalu apa yang dikatakan? Wala takun, jangan menjadi kak seperti, ini kaknya seperti. Wala takun ka sahibil huti. Janganlah engkau seperti penghuni hut, penghuni ikan. Kita sebut saja ikan paus, ikan besar. Iznada, ketika dia menyeru, memanggil, berseru, wahuwa makzum. Ketika dia makzum. Ini kata-kata makzum disebutnya di sini amarah. Tapi kalau di bawah ini Pak sekalian beda nih ya. Kita ini makzum. Nah, di bawah sini kita lihat ini bukan amarah, tetapi ini. Ya. Jadi terjemahannya hati bersedih. Nah, bagaimana caranya memahami secara benar? Kita bisa memperhatikan juga terjemahan Kementerian Agama, tetapi kita juga bisa mencari kata makzum ini dari ayat yang lain. Ada kata-kata kazimnya, ada di. Mari kita lihat surat Al-Imran. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa baca surat Al-Imran kan ada tuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazim. Nah, itu ada kata sana. Wal qazimin al ghaiz wal qazimin al ghaiz wal afina anin nas. Itu surat Al Imran. Mari kita lihat surat Al Imran. Ada surat Al Imran di sini. Mana surat Al Imran? Nah, belum ada ya. Kita buka dulu surat Al Imran. Surat yang ketiga. Kita baca dari 133 tadi. (133). Tidak, tadi kita baca. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin. Jadi sari itu bersegeralah. Kalau orang Arab nyuruh kita segera. Kalau bahasa Inggris hari up, hari. Maka bahasa Arab katakan bisur'ah, bisur'ah. Atau sari'an, sari'an. Nah, wasari'u, dan bersegeralah. Bersegeralah ila maghfiratin, kepada ampunan. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga, taman. Arduha, yang luasnya seluas samawat wal ard, seluas langit dan bumi. Arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat, disediakan, disiapkan lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Ciri-cirinya disebutkan di ayat berikutnya 134. Dari mana kita tahu kalau al-muttaqin ini diterangkan berikutnya? Karena ini ada isim mausul di sini, alladzina. Ya. Alladzina ini berarti adalah kata sambung terhadap al-muttaqin. Makanya ini jamak juga. Artinya siapa itu al-muttaqin? Yaitu orang-orang yang, ini adalah namanya isim mausul. Yaitu orang-orang yang alladzina, orang-orang yang yunfiquna, ya, yunfiquna, yang mau menginfakkan sebagian hartanya atau menafkahkan sebagian hartanya, fisarroi, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, wadoroi, ataupun dalam keadaan sempit. Jadi dia tidak bergantung kepada keadaan. Ya. Kalau dia punya seliter kurma, ya dia bagi mungkin setengah atau 3/4 liternya. Tapi kalau dia berpuasa dan hanya punya 2 biji kurma, ya dibagi 2, 1 kasih temannya, 1 dimakan. Itu namanya dorot. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, 1 ya. Jadi pertama adalah menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan senang, lapang ataupun sempit, dalam keadaan juga lemah. Kemudian yang kedua, wal kazim. Nah, ini dia Bapak sekalian. Wal kazim. Ini dari kata kazim. Jadi ini kata dasarnya ada ka, ada za, ada mim. Kazim. Sama tadi di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat sini. Kazim kan ini kan sama nih Pak sekalian. Makzum itu dari kata ka, za, mim. Ya, wawnya ini hanya tambahan. Dari kata maf'ul, maf'ul itu pasti ada wawnya. Ya, ini maf'ul. Majhul, ya. Jadi ada wawnya. Madrub, ya, itu jadi makzum. Jadi kata dasarnya adalah ka, za, dan mim. Ya, ini adalah diterjemahkan tadi sini marah, amat marah. Kalau di sini justru sedih. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat kembali sini. Coba lihat Bapak sekalian. Terjemahnya di sini justru al-kazim itu orang-orang yang menahan. Ya, jadi supaya kita jangan sampai salah memahami Nabi, kan Nabi Yunus masa dipahami sangat marah kan gitu. Ini kan fatal ya. Coba bayangkan Pak sekalian. Ini kan yang disebut dengan sahibil hud di sini kan adalah Nabi Yunus ini Pak sekalian. Ini Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus masa dikatakan sangat marah. Bayangkan kalau Nabi sangat marah di sini, amat marah. Untungnya di sini ada terjemahan lain di bawah sini, bisa kita memahami bahwa ini pasti beda penerjemahnya di atas dengan di bawah. Nah, ternyata jelas sekali kalau kita lihat kata maksum di sini, ini kazim di sini adalah orang yang menahan. Coba lihat jelas sekali. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kazim. Wal kazim itu orang yang menahan. Ya. Kazim itu menahan diri. Nah, makanya jelas sekali ada salah satu cucu Nabi yang suci namanya Musa Kazim. Ya, Kazim itu seperti ini. Ya. Jadi Imam Musa Kazim namanya. Itu dari kata sini. Ya. Nah, jadi Mas Kaisar bagia, jadi ada wal kaziminal ghaid, menahan diri dari amarah. Nah, dengan demikian, kalau begitu bukan maksum di sini adalah bukan marah sebetulnya Bapak sekalian. Ini adalah maf'ul, ya, maf'ul. Berarti artinya gini kalau kita terjemahkan. Ketika dia
berdoa kepada Tuhannya wa huwa maksum, dalam keadaan menahan diri dari apa? Dari kondisi-kondisi yang seharusnya susah pada saat itu. Kenapa? Ya dibuang ke dalam lautan, Pak sekalian. Ya. Dibuang ke dalam lautan secara manusiawi pasti akan terjadi hal-hal yang secara normal, secara manusiawi, walaupun yang bersangkutan tidak terpengaruh, tetapi disebut kata maksum itu artinya berada dalam posisi menahan diri juga. Seperti nabi-nabi, apakah nabi tidak digoda? Digoda, tapi dia mampu menahan diri seperti itu. Banyak dalam Al-Quran ketika setan menggodanya, nabi menahan diri seperti itu. Jadi maksum di sini adalah ketika dia berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan menahan diri sebetulnya. Wa huwa maksum. Ya, maksum. Kenapa menahan diri? Karena dia dibuang ke dalam lautan. Oleh siapa? Oleh ahli perahu, kan begitu. Dari ahli perahu menjadi ahli ikan, kan begitu, dibuang ya ke dalam lautan. Maka ketika dia berdoa, wanada itu dia menyeru Tuhannya, wa huwa maksum. Ya. Ketika dia sedang menahan kondisi jiwanya yang begitu sedemikian rupa diperlakukan, bayangkan diundi berkali selalu namanya naik dan kemudian digotong dibuang ke dalam lautan dalam keadaan satu badai, ombaknya besar, malam gelap gulita. Coba bayangkan, malam gelap gulita, badai, ombak besar, mungkin juga hujan deras pada saat itu, tiba-tiba harus dibuang ke dalam air pada saat itu, laut. Ya. Nah, begitu dibuang ke dalam laut, untung ada penyelamatan, yaitu ada ikan yang memakannya ataukah menyelamatkannya. Nah, coba sekali kita lihat lagi ayat berikutnya di sini, ataukah ayat yang berbicara tentang ini, surat Anbiya. Ini diceritakan surat Anbiya juga ini. Nah, ini dia nih ayatnya, ayat 87. Allah berfirman, wa dzannun. Ya, ada zannun. Ini zan ini adalah zu, memiliki ya. Zanun, jadi bukan zun, ini zanun ya. Jadi zanun. Zu ini artinya memiliki. An-nun, apa itu nun? Nah, jelas sekali. Ini menarik. Kenapa menarik? Apa yang kita bahas tadi di sana surat Al-Qalam. Apa formulanya surat Al-Qalam? Nun. Ya. Nun wal qalami wa ma yastur. Dan yang dibicarakan juga di sana siapa? Juga Nabi Yunus. Dan di sini disebut Nabi Yunus sebagai nun, yaitu yang memiliki nun. Ya. Apa itu yang dimaksud nun? Kalau begitu, nun itu adalah samudra, seperti pembahasan kita di awal. Ya. Kenapa disebut memiliki nun? Ya, karena dia dibuang ke lautan. Jadi disebut dengan zannun ataukah pemilik nun, karena dia dibuang ke dalam samudra. Disebut juga dengan sahibul khoti, karena dia ditelan oleh ikan. Jadi dia disebut dengan pemilik samudra. Dia disebut dengan sahibul khot. Ya. Kalau kita bahas ini lebih panjang lagi, karena kata samudra nun di situ tentu tidak berarti pada samudra beneran. Itu lebih simbolik. Seperti yang kita bicarakan nun wal qalam wa ma yastur pada saat membahas pertama kali surat ini. Jadi dia memiliki an-nun, memiliki nun ya. Maka dikasih dalam kurung Nabi Yunus ini ya. Karena dialah pemilik lautan. Ya, dia adalah Zannuni. Kapan? Idzahaba ketika dia pergi mughadiban. Ini baru marah nih, gadaba. Ya, mughadiban. Idzahaba mughadiban. Ya, marahnya apa? Bukan marah karena kepada Tuhan sebetulnya. Ya. Jadi di suatu tempat yang ditugaskan sebagai nabi, seperti Nabi Muhammad kita kan ditugaskannya ke Mekah pertama kali kan dia orang Mekah. Maka tentu tugas pertamanya orang Mekah. Kan selalu orang dekat dulu. Orang Mekah. Tapi Nabi Muhammad kita kemudian diusir oleh orang Mekah. Jadi Nabi meninggalkan Mekah diusir. Bukan Nabi meninggalkan Mekah, tapi diusir oleh orang Mekah, mau dibunuh. Pindahlah Nabi ke Yastrib atau Madinah. Nah, tapi kalau Zannun atau Nabi Yunus, ya bukan diusir. Sudah berpuluh tahun menyampaikan agama, mengingatkan tentang keesaan Tuhan, tentang pentingnya belajar masalah-masalah ketuhanan, ma'rifat kepada Allah di sebuah tempat. Ya, tempat itu tidak disebutkan di sini, ada yang mengatakan juga di sekitar Irak juga. Lalu kemudian tidak ada satupun yang ikut padanya. Kira-kira begitulah. Jadi sudah bertahun-tahun menyampaikan kebenaran, tapi tidak ada satupun juga. Ya.
Maka kemudian dia berinisiatif meninggalkan tempat itu. Ingat, berinisiatif. Lebih baik pergi ke tempat lain untuk mencari objek yang lain. Ya, kan dia dikurniai kemampuan ilmu. Ya lebih baik carilah tempat lain, carilah kampung lain yang bisa didatangi. Siapa tahu di kampung itu mereka menerima risalahnya. Tapi ingat ya sekalian, ini bukan diusir, dia inisiatif sendiri. Ya, mughadiban. Bukan disebutkan mughadiran di sini. Kata marah di sini kepada kaum itu. Ya. Sedangkan dalam tradisi kenabian, Pak sekalian, itu tidak pernah kita dengarkan ada nabi yang meninggalkan kaumnya. Yang ada adalah diusir oleh kaumnya. Ya, seperti Nabi Musa meninggalkan Mesir ya karena diusir oleh Firaun, mau dibunuh. Ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia bukan karena dia ingin meninggalkan Babilonia, tapi diusir oleh Raja Namrud. Ya, seperti itu. Jadi selalu karena ada persoalan di sana, maka kemudian terjadilah pergeseran. Seperti Nabi Muhammad kita meninggalkan Mekah pindah ke Yastrib ya karena diusir oleh orang-orang Madinah. Nah, sedangkan Nabi Yunus ini punya inisiatif sendiri. Maka kemudian sudah dengan mughadiban. Fazanna an lan naqdira alaihi. Menyangka, dia berpikir an lan naqdira alaihi. Artinya maksudnya dia berpikir bahwa ini tidak ada masalah. Kenapa? Ya toh kan kenabian bisa disampaikan dimanapun juga. Fadanna alla naqdir alaihi. Kami tidak nakdir, kami tidak menetapkan. Jadi kata-kata nakdir ini menetapkan. Jadi sebetulnya ketika diangkat sebagai nabi di suatu tempat, ya Tuhan telah mentakdirkan atau menentukan tugasnya di sana. Itu kata-kata la naqdir alaihi. Jadi sebetulnya Tuhan yang menempatkan di sana. Ya. Alla naqdir alaihi. Fanada, tapi kemudian dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya dengan menyeberang lautan, maka di tengah lautan dia harus dibuang ke laut, samudra. Kenapa harus dibuang? Ya, untuk Allah kembalikan ke sana. Maka ketika dia ada di tengah sana, fanada fi zulumatin. Dia berseru di dalam kegelapan. Fanada fi zulumatin. Apa artinya ini? Melalui Nabi Yunus, Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang inisiatif kita tidak dikomunikasikan dengan Allah, namanya kegelapan. Walaupun kelihatannya baik, ingat, walaupun kelihatannya baik. Apakah begitu Nabi Yunus? Sebetulnya tidak. Ini caranya Allah mengajari kita. Sebagaimana Allah mengajari kita melalui Adam yang makan pohon, kan begitu. Sebetulnya tidak begitu. Ini caranya Allah mengajari kita. Bahwa apabila kita berbuat sesuatu, walaupun itu kelihatannya baik, ingat, walaupun baik, zahirnya baik, tapi kalau tidak disambungkan dengan Allah, dia berada dalam kegelapan. Ya. Ingat, berada dalam kegelapan. Fanada fi zulumatin. Fanada fi zulumati. Dia berseru di dalam kegelapan. Ya secara zahir memang gelap tadi dalam perut ikan. Satu sudah pasti gelap, tidak ada listrik dalam perut ikan. Yang kedua di dalam samudra, lautan kan pasti gelap. Yang ketiga di tengah malam, itu kan pasti gelap. Itu berlapis tiga itu. Pertama gelapnya perut ikan, kedua adalah gelapnya lautan, yang ketiga adalah gelapnya malam hari. Ya. Fanada fi zulumatin, maka dia pun berseru di dalam kegelapan. Apa seruannya? Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illa anta ini adalah menyalakan lilin, menyalakan dian, menyalakan cahaya di dalam kegelapan. Di mana? Di dalam jiwa kita. Jadi jiwa kita tanpa kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illa anta, hakikatnya adalah gelap gulita. Hakikatnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, jika tidak hadir kata la ilaha illa di sana, la ilaha illallah, la ilaha illa anta di sana, hakikatnya fi zulumatin, berada dalam kegelapan. Fanada fi zulumatin alla ilaha illa anta. Kata-katanya adalah la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau Tuhan, subhanak, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu tadinya minaz zalimin zalim, dengan mengambil inisiatif sendiri meninggalkan kaum yang kepadanya engkau angkat aku di sana untuk pergi mencari tempat yang lain. Ini kuntu minaz zalimin,
Ini sama atau mirip dengan doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam ketika memakan buah yang kepadanya dilarang memakannya, dengan kata-kata Rabbana zolamna, itu zolamna di sana, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi, begitu berbahayanya memperturutkan keinginan pribadi kita. Walaupun kelihatannya baik, harus dikoneksikan, harus dikonektingkan, harus disambungkan, harus harus terkomunikasikan dengan Allah SWT. Itulah sebabnya di dalam Islam kita diajarkan, dalam Al-Quran kita diajarkan, apapun yang kita mau lakukan, awal baca Bismillah. Karena dengan membaca Bismillah, kita mengkomunikasikan, kita mengkonektingkan, kita menyambungkan, kita merelasikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu, berarti fi zulumatin, kita berada dalam kegelapan. Dan siapa yang berada dalam kegelapan, siap-siaplah menerima suasana hati yang stres, depresi, dan berbagai macam gejala-gejala kejiwaan yang mengarah kepada apa yang disebut dengan mental disorder, kerusakan mental. Jadi jiwa dalam kegelapan. Orang yang jiwanya gelap itu apa isinya? Isinya keluh kesah, ya, resah, gelisah, ya, isinya adalah resah, gelisah. Sedikit uang dia resah, banyak uang resah juga. Punya keluarga resah, tidak punya keluarga ribut juga dengan keluarga. Coba lihat. Waktu dia sendiri, bahagianya saya kalau punya keluarga, punya suami, punya anak. Begitu punya suami anak, ribut juga coba. Waktu dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang, bahagianya nanti kalau saya punya uang bisa beli ini dan itu. Begitu punya ini dan itu, ribut juga. Jadi yang namanya berada dalam kegelapan tidak pernah tidak resah dan gelisah. Kumpulan hidupnya, tumpukan waktunya adalah tumpukan kegelisahan dan keresahan. Ya, apa sebabnya? Berada dalam kegelapan. Maka untuk mengusir ini sederhana saja, yaitu tidak boleh ada yang tersisa kecuali Allah. La ilaha. Semua harus keluar. Illa kecuali Anta, Engkau Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang suci. Selain daripada itu hakikatnya tidak suci. Ya. La ilaha illa Anta subhanak. Kamulah Tuhan yang berhak menempati singgasana, kursi kebesaran hati saya, karena hanya Engkau lah yang suci. Selain daripada itu, mengandung masalah. Ya. Bisakah kita buktikan bahwa selain Allah tidak suci? Misalnya mobil, kereta. Kita pengen sekali beli kereta. Maka terbelilah kereta kita. Mobil baru kita. Ya. Kita senang kan? Begitu terbeli, apa yang terjadi kemudian? Begitu keretanya atau mobilnya tergores mobil lain, apa yang terjadi? Hatinya kembali lagi resah, gelisah, marah. Keluar keluar tangannya di jalan terhadap mobil lain yang menyeruduknya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Coba lihat. Ternyata tidak suci itu. Begitu masuk dalam hatinya menjadi resah. Ya. Belum lagi dengan 3 tahun kemudian modelnya sudah ketinggalan zaman lagi. Resah, gelisah lagi. Mau beli lagi yang baru. Begitulah seterusnya. Maka, la ilaha illa anta subhanak. Hanya ini yang benar. Selain daripada la ilaha illa anta subhanak, pasti kita berada dalam kezaliman. Inni kuntu minaz zalim. Selama belum bertata kata-kata la ilaha illa anta subhanak, maka kita berada dalam kezaliman. Inni kuntu minaz zalimin. Ini yang diajarkan di dalam ayat ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ingat ini surat Nun juga. Nun wal kalam wa ma yasturun. Maka Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah ya. Wala takun kasahibil huti. Jangan engkau menjadi seperti kasahibil hut. Kenapa tidak disebut Nabi Yunus di situ? Tidak. Allah maksudkan di situ adalah jangan sampai kita tidak menyimpan dalam kita kebesaran Allah. Ya. Iznada wa huwa makzum, ketika dia berseru, ketika dia sedang dalam keadaan makzum. Ya. Jadi jangan seperti ketika belum mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulangi lagi, jangan seperti
ketika belum mengucapkan la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Tapi jadilah seperti dia ketika mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena kalau kita belum mencapai derajat itu, kita selalu berada dalam keadaan makzum. Ya. Kita selalu dalam keadaan makzum. Artinya apa? Selalu menahan jiwa kita yang seakan-akan ingin meledak. Ada bom waktu di sana yang disebabkan oleh cintanya kita kepada apapun selain daripada Allah. Jemaah sekalian berbahagia. Allah mengatakan kalau seandainya kita tidak mengeluarkan apapun yang ada dalam jiwa kita, maka kita akan seperti orang yang terlantar di padang pasir. Ibu bapak bisa membayangkan orang berjalan ini kan jalannya di mana? Di padang pasir. Ya. Dalam keadaan seperti ini, bapak bisa bayangkan kalau di padang pasir tidak kelihatan tepinya di depan, tidak kelihatan tepinya di belakang. Yang kita injak sekarang ini pasir, tadinya kita lihat sebagai bapak sekalian sebagai sebagai air. Ternyata setelah kita sampai bukan air, ya. Ternyata adalah kegelapan, ternyata adalah tandus. Maka Allah mengatakan, laula antadarakahu ni'matun. Seandainya tadi itu sahibul khut tadinya itu tidak terliputi, tidak terjangkau, tidak tercapai oleh nikmat dari Tuhannya. Apa itu nikmat dari Tuhan? Ya ketika Tuhan hadir dalam jiwa kita. Laula antadarakahu, nikmat yang lebih tinggi. Makanya nikmat dalam kehidupan kita adalah berwilayah kepada Nabi tersebut. Karena Nabi itu mengajari kita menghadirkan Tuhan dalam jiwa kita. Dikatakan laula antadarakahu ni'matun, seandainya kenikmatan Allah tidak menjangkaunya, tidak meliputi jiwanya, kenikmatan itu lanubidha bil arai, maka dia akan terus-menerus akan ada, dicampakkan. Kan tadi asalnya di lautan, Pak Ustaz. Kok tiba-tiba masuk ke dalam ara? Ara ini adalah tanah yang kosong. Ya. Ara itu adalah tanah tandus yang kosong. Itu adalah padang pasir yang sangat luas. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu namanya al-ara. Artinya, kalau hakikat la ilaha illa anta subhanak tadinya tidak ada pada jiwa kita, maka jiwa kita itu adalah seperti padang pasir yang kosong. Kita hanya selalu tertipu dari waktu ke waktu oleh apa yang disebut dengan fata morgana. Di dalam padang pasir itu dari jauh kita melihat air. Datang ke sana ternyata tandus. Kita berpikir nanti kalau punya keluarga, punya istri dan anak, kita bahagia. Ternyata punya istri dan anak, kerjanya ribut berantem. Ya. Kita berpikir nanti kalau punya uang banyak, saya akan bisa melakukan ini, membantu orang-orang. Begitu punya uang banyak, justru hilang dari pengajian. Dan tenggelam di dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan tubuhnya, ngedrak lah, minum-minuman keras lah, ya pergi kemana-mana lah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jemaah sekalian ini, Allah menjelaskan. Jadi kalau bukan karena nikmat Allah, kita akan berada lanu bizabil arai, kita akan terlempar ke dalam tanah tandus yang kosong. Artinya apa? Dari jauh kelihatan seperti air, tapi begitu kita datang ke sana, yang ada adalah tanah tandus yang kosong. Yang ada adalah padang pasir yang tak bertepi. Wahwa mazmum, dan di sana kita merasa tercelah. Apa artinya tercelah? Merasa hidup tidak bermakna. Sehingga pingin rasanya mencari gedung yang tinggi. Dan loncat dari puncaknya. Dan dalam jatuh dari puncak, tiba-tiba datang burung raksasa memakannya dan hilang begitu saja. Coba jelaskan. Ada perasaan-perasaan seperti itu biasanya bagi orang yang membunuh diri. Ya. Dia berpikir dengan loncat dari gedung, dengan loncat di atas jembatan yang tinggi, kemudian persoalan selesai. Dia lupa bahwa yang merasakan itu bukan tubuhnya. Jadi seandainya tubuhnya dilindas dengan truk sampai menjadi tanah, dia berpikir sudah selesai masalah. Lupa kalau justru permasalahan tadi terjadi adalah pada jiwanya. Dan walaupun dia mati loncat dari gedung, jiwa tetap ada. Karena jiwa tidak memiliki sifat-sifat materi yang bisa hancur hanya karena dilindas oleh truk. Hanya hancur karena dibakar oleh api. Tidak bisa. Jiwa tetap ada.
maka lagi-lagi tertipu seandainya dia melakukan itu. Allah mengatakan laula antadarakahu ni'matun mir rabbi lanubidzabil ara'i wa huwa mazmum. Coba Bapak bayangkan ayat ini dengan bayangan-bayangan kejiwaan kita, jiwa kita, hati kita. Seperti ini yang terjadi pada banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Semakin berharta, semakin aneh-aneh penampakannya. Coba. Semakin banyak harta, semakin populer, semakin aneh-aneh. Semakin lucu-lucu. Kalau masih bayi lucu-lucu kan bagus Pak ya, tapi kalau sudah putih rambut baru lucu-lucu kan beda. Ya. Haji Mas Kaiser bahagia nanti kemudian Nabi Yunus nanti akhirnya dengan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia diantarkan ke tepi laut. Ya, ini bayangan kita di tepi laut. Dan di tepi laut itu sudah disiapkan dengan apa? Dengan makanan labu. Pernah kita bahas ini di surat Anbiya juga. Ya Allah katakan fajtabahu rabbuna. Perhatikannya sekalian. Dengan kata-kata la ilaha illa anta tadi, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita lihat mengkontraskan diri kita dengan Allah. Allah siapa? Subhanak, Maha Suci Allah. Sementara kita, aku siapapun, bahkan termasuk Allah mengatakan kuntu minaz zalimin. Hanya satu yang subhanak, Allah saja. Kita bukan subhanak, Nabi bukan subhanak. Yang subhanak cuma Allah. Nah, apabila sudah terjadi seperti itu, hanya Allah yang ada dalam jiwa kita, hanya Allah yang menempati singgasana hati kita, dan hanya Allah yang subhanak, semua yang lain itu adalah zalim. Maksudnya berada dalam kegelapan selain Allah SWT, tanpa cahaya semuanya akan menjadi gelap. Maka pada saat itu, maka barulah Allah memilih fajtabahu rabbuhu. Jadi fajtabahu, lalu Allah memilihnya, Tuhan yang memilihnya. Jadi kalau kita lihat ini lebih sebetulnya, caranya Tuhan menjelaskan kepada kita kenabian. Bahwa kenabian itu tercapai, kenabian itu datang apabila benar-benar pada Nabi yang dipilih itu tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya. Seperti kata-kata Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanak. Ya. Subhanak. Selama masih ada kuntu minaz zalimin, maka itu belum bisa mencapai derajat itu. Maka kemudian kalau sudah la ilaha illa anta subhanak dan mengakui kezalimannya, fajtabahu rabbuhu, barulah Tuhan memilihnya. Jadi cuma sekalian fajtabahu rabbuhu, berarti Tuhan memilih ibunya Nabi Musa diberikan wahyu karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah memilih Maryam untuk melalui rahimnya lahirlah Nabi besar namanya Nabi Isa, dan Injil yaitu karena pada diri Maryam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah memilih istrinya Firaun, Asia, yang melaluinya kemudian Nabi Musa selamat di dalam istana Firaun menjadi dewasa adalah karena pada diri Asia ada kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu kata-kata itu ada. Faja'alahu minas shalihin. Jadi baru bisa menjadi orang saleh kalau seperti itu. Setelah melewati masa seperti itu, faja'alahu, baru Allah menjadikannya apa? Minas shalihin. Faja'alahu minas shalihin. Ya. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Baru kemudian Allah memilihnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau dipilih, ya milikilah itu. Ya, apakah yang dipilih cuma Nabi? Tidak. Buktinya Maryam bukan Nabi. Ibunya Nabi Musa bukan Nabi. Istrinya Fir'aun bukan Nabi. Anak-anaknya Nabi Syuaib yang ditemui Musa bukan Nabi. Lalu kenapa? Ya itu tadi. Dia berhasil membersihkan jiwanya dan menjadikan jiwanya sebagai tahta, singgasana, kursi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu tidak ada lagi yang ada kecuali anta subhanak, engkau Tuhan yang Maha Suci. Nah, inilah Dimas Kaiser bahagia. Kita bersyukur sekali Allah memberikan kepada kita kitab suci yang bisa kita baca sekarang. Dan membaca kitab suci sekarang, Pak sekalian, tidak harus meminta dituliskan Al-Quran. Ya, karena dulu itu sebelum percetakan belum ada, maka kita harus minta dituliskan Al-Quran. Kalau kita baca sejarah 400-500 tahun yang lalu sebelum ditemukannya mesin cetak,
Untuk memesan satu Al-Quran bayarannya 1 ekor sapi. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita dulu pesan satu mushaf Al-Quran, 1 biji, ditulis dan bisa ditulis sampai 2 tahun, itu bayarannya 1 ekor sapi. Sekarang gratis, percuma. Kita bisa free, kita bisa mendownload di handphone kita masing-masing, smartphone kita masing-masing. Bahkan ada yang di smartphone-nya ada 3, 4, 5 Al-Quran, saking banyaknya, dan semuanya bisa kita baca tanpa harus membayar. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Wa in yakadul ladzina kafaru. Wa in yakadul ladzina kafaru. Ya. Dan sesungguhnya alladzina kafaru, ya. Alladzina kafaru yakadu hampir saja. La yuzliqunaka, menggelincirkan kamu. Jadi perhatikan jemaah sekalian, artinya kalau kita keluar dari persepsi kitab suci, kalau kita keluar daripada ajaran kitab suci, maka kita sangat mungkin dideviasikan. Kita mungkin disimpangkan keluar daripada jalan kebenaran. Kata-kata kafaru ini Pak, jangan pikir orang non-Islam. Ini kafaru ini kata kerja nih Pak. Ini adalah fi'il, ini kafaru itu fi'il, bukan isim. Ingat, yang tahu bahasa Arab, ini kafaru ini bukanlah isim, ini adalah fi'il. Apa artinya fi'il? Kan perbuatan, bukan orang. Kafaru itu orang yang, ingat. Jadi ini orang yang apa? Yang menutup diri. Jadi orang-orang yang menutup dirinya dengan apa tadi? Dengan tidak berkata la ilaha illa anta subhanak. Jadi setiap kita yang belum sampai kepada derajat la ilaha illa anta subhanak, artinya makna hakiki daripada la ilaha illa anta subhanak belum tersimpan, belum termaktub, belum tercetak, belum terpahat di dalam relung jiwa kita, maka kita masuk dalam kategori kafaru. Apa artinya kafaru? Menutup diri terhadap anta subhanak, engkau Tuhan yang maha suci. Nah, selama kita belum mencapai derajat itu, kita bisa tergelincir. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka, akan menggelincirkan kamu Muhammad. Fa abas, kalau kita sampaikan Muhammad itu adalah fitrah kita, berarti menggelincirkan diri kita. Bi absari, dengan pandangan mereka, coba dengan persepsi mereka ini. Absar itu pandangan, persepsi mereka. Dengan cara pandang mereka. Kita selama ini kan banyak dipengaruhi cara pandang orang lain. Dengan rajin menonton film, sinetron, pendapat orang-orang yang membahasakannya dengan dengan retorik yang bagus, kita terpukau, kita lupa bahwa pendapatnya itu berbeda dengan Al-Quran. Kita melihat orang itu karena dia adalah memiliki gelar-gelar akademik yang panjang, ya, sehingga kita berkata tidak mungkin dia salah, dia akan memiliki gelar akademik. Kita lupa bahwa kebenaran tidak ada hubungannya dengan gelar akademik, kebenaran tidak ada hubungannya dengan kota ataupun desa, kebenaran tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Kebenaran itu adalah kebenaran. Tidak ada kaitannya dengan apapun juga. Karena kalau kebenaran kaitannya dengan gelar akademik, berarti gelar akademik lebih tinggi daripada kebenaran, karena kebenaran disebut kebenaran apabila bersandar kepada gelar akademik. La yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u, ketika dia mendengarkan apa? Az-zikra, mendengarkan Al-Quran. Ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi, apa kata mereka? Wa yaquluna, mereka mengatakan, innau, apa yang dibacakan Nabi Muhammad itu adalah hasil bisikan dari jin, la majnun. Ya, majnun itu dari kata jin. Ini tidak bisa memahami kebenaran dalam Al-Quran. Tidak bisa memahami apa yang disampaikan Nabi. Nah, sedangkan Al-Quran, Nabi datang kepada kita, jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian serbahagia, diri kita yang begitu kecil. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ini. Bahwa Bapak Ibu lihat gambar di atas kita, video kita ini. Coba lihat baik-baik. Ya. Ini hanya salah satu keluarga keluarga matahari kita. Kan banyak matahari dalam semesta. Ini hanya salah satu keluarga matahari kita. Ya. Ini adalah bagian dari satu galaksi yang lebih besar, namanya galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti. Jadi di galaksi Bima Sakti ini banyak mataharinya. Nah, salah satunya adalah matahari kita. Ini matahari kita. Ya. Ini matahari kita. Nah, di alam semesta ini bukan hanya satu galaksi Bima Sakti, tapi banyak sekali. Ada yang mengatakan jutaan bahkan miliaran galaksi.
Begitu besarnya alam semesta, Bapak Ibu sekalian, sampai belakangan alam semesta tidak disebut dengan universe, tetapi multiverse. Ya. Tapi yang Bapak Ibu lihat ini keluarga matahari kita. Di manakah bumi kita ini? Bumi kita ini, Bapak sekalian ini. Yang sampingnya itu adalah bulan tuh mengitarinya. Tuh, lihat ini. Ini adalah bumi kita, begitu kecilnya. Bapak di mana di situ? Tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba membanggakan diri kita di hadapan Allah, Bapak sekalian, hanya karena kita punya kereta, punya mobil, punya rumah. Sementara kita ada di sini tidak ada apa-apanya. Ini baru kita lihat dari alam semesta kita yang dekat ini. Coba kalau kita lihat dari galaksi lain misalnya, di luar galaksi Bima Sakti kita, ini tidak kelihatan sama sekali ini bumi kita ini bumi kita nih. Ya. Yang ini adalah Jupiter nih, yang banyak anunya bulannya nih. Ya. Coba kita lihat. Begitu kecilnya kita, Bapak Ibu sekalian. Dan apa kata Allah di akhir pertemuan kita ini, di akhir ayat kita ini? Allah mengatakan, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu sedemikian luasnya pembahasannya, bukan hanya berkaitan dengan satu orang, tapi berkaitan dengan seluruh alam semesta, luar biasa. Kebenaran yang dikandung dalam Al-Quran adalah semua rahasia yang ada di alam semesta. Wa ma huwa, dan tiadalah dia itu. Wa ma huwa, huwanya adalah kembali kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad sendiri, illa kecuali zikrun. Tiadalah dia itu kecuali adalah zikrun, peringatan, pelajaran, lil alamin, yang menyangkut rahasia seluruh alam semesta. Wa ma huwa illa zikrun lil alamin, maka Nabi Muhammad kita disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali seluruh alam semesta. Maka dengan demikian, kitab suci kita apa? Kitab suci kita adalah benar-benar mencakup seluruh pengetahuan Tuhan, dan karenanya disebut dengan Nun wal qalami wa ma yasturun. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Yang benar datang dari Allah SWT, karena yang kita bahas adalah kitab sucinya. Yang salah, yang keliru, yang khilaf itu adalah dari kekurangan, kekhilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, dan Al-Fakir juga mohon kepada Allah. Kalau Al-Fakir ini salah, maka Allah SWT membimbing, memandu, mengembalikan kepada jalan yang benar, dan tidak dihukum karena kesalahan itu. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fi azim. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, beri pencerahan kaitan nun sebagai hakiki huruf di alam sana sebelum ditajalikan ke alam bumi ini, dalam ayat 47, kemudian secara afaki turun pada ayat 52 tadi, Ustaz. Apa beza sebelum kita kenal nun di alam sini dengan nun di alam sana, sampai Allah jadikan satu, kalau bahasa kita tu, satu Da Vinci Code. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita lihat juga dulu tadi di sini, ya kita lihat tadi di sini. Jadi Nabi Yunus disebut dengan juga Zannun atau Kazu An-Nun, memiliki nun. Dan di dalam Al-Quran kita ini juga permulaannya juga adalah nun. Kita lihat, ya, ini adalah nun. Ini ada ayat 1, nun wal qalami wa ma yasturun. Aja Mas Kesa bagi apa itu nun? Kita sampaikan nun itu ada dua unsur di dalamnya. Yang pertama adalah cawan atau wadah. Ya. Kita lihat yang namanya nun itu, ya, yang namanya nun itu adalah ada wadahnya seperti ini. Ya. Baru kemudian di atasnya ada titik. Ya, di atasnya ada titik. Kita bikin titiknya gede biar kelihatan Pak sekalian ya. Gitu. Ini titiknya kita besarkan. Yang namanya titik itu sebetulnya titik, satu titik. Kalau ini kan sebetulnya bukan titik, bola. Ya. Tapi kita besarkan biar Bapak bisa lihat. Nah, jadi sekalian ini adalah kita ibaratkan sebagai wadah, ruang waktu. Ya, ruang waktu. Ya. Dan juga sebagai ruang waktu ini adalah rahasia Tuhan. Artinya pengetahuan Tuhan. Dan alam semesta apapun yang kita bisa bayangkan dengan alam semesta dan kehidupan di dalamnya, mulai daripada terbentuknya alam semesta pertama kali, Big Bang, sampai sekarang terbentuknya kehidupan peradaban di muka bumi kita, ada kota-kota yang besar sekarang, kota-kota di berbagai penjuru dunia,
gedung-gedung bertingkat, orang bisa naik membuat rumah, membuat tempat tinggal yang bertingkat-tingkat sampai 100 tingkat, 100 lantai. Dengan naik ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu adalah peradaban yang dibikin manusia. Tetapi semuanya itu, Pak sekalian, dimulai dan hakikatnya, ingat, dimulai satu, yang kedua hakikatnya apa? Titik. Semuanya dimulai dari titik. Titik itu apa? Satu. Ya, titik itu satu. Titik yang satu itu kita bilang titik tunggal. Kenapa kita menyebutnya titik? Karena semua yang ada ini bermula dari titik itu. Titik inilah yang kemudian digandakan. Titik inilah yang kemudian dipluralitaskan. Sehingga terbentuklah garis. Karena titik kalau digeser-geser menjadilah garis. Begitulah seterusnya. Artinya semua yang banyak yang plural ini bermula dari titik. Semua yang kita sebut dengan samudra ini adalah dari titik. Pertanyaannya, apakah ada titik yang tidak bermula? Hakikatnya titik tidak bermula. Karena kalau dia bermula harus ada permulaannya. Berarti ada titik di atas titik. Sedangkan titik adalah kita anggap sebagai puncak. Maka kita jemaah sekalian, hakikat titik itu adalah dia. Zatnya dia kita sebut dengan basit. Ya, basitul hakikah. Dengan demikian ketika mengatakan nun wal qami wa masturun, semuanya disebut dengan yasturun itu yang ditulis adalah bermula daripada nun. Nun bermula daripada titik, sehingga sebetulnya dengan memahami rahasia titik yang satu ini, semua rahasia kita miliki. Karena semua rahasia ada di dalam rahasia titik ini. Rahasia titik inilah kita sebut dengan sirrul asrar, kegaiban, misteri di dalam titik inilah kita sebut dengan ghaibul ghuyub. Jadi semuanya bermula dari sana. Maka itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita diajarkan tadi dalam Zannun. Apa intinya di sana? Kita akan sampai kepada hakikat apabila seperti tadi Zannun, yaitu apabila kita mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada lagi kecuali anta. Siapa anta itu? Si titik ini. La ilaha illa anta. Subhanak. Maha suci. Tidak ada kotoran-kotorannya. Dia adalah, kalau ada kotorannya, berarti dia bukan titik awal. Subhanak. Ini kuntu minaz zalim. Selain daripada dia, kita adalah zalim. Maka menghadirkan titik dalam jiwa kita, itu adalah hakikatnya mengaktualkan, memunculkan, mentajalikan rahasia dari segala rahasia. Berikutnya lagi. Ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Burhan. Baik, kita baca dulu Pak Buya, baru kita tutup ya. Karena masih agak-agak pilek ini ya, masih harus ngisap-ngisap ngisap-ngisap bau-bau yang tajam biar agak lancar pernapasannya. Nah, jemaah sekalian, kita dari ke pertanyaannya Pak Burhan ya. Ini barang siapa ini agak-agak dibawa turun ke bawah, Bu Dokter, ini tidak kelihatan. Nah, jadi kita baca ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, barang siapa yang bunuh seorang manusia, betul. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard maka annama qatalan nasa jami'a. Betul. Membunuh satu manusia akan bunuh seluruh manusia, betul ya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya itu tadi hakikatnya cuma satu sebetulnya. Jadi bukan hanya alam semesta hakikatnya pada titik. Karena alam semesta ini di dalamnya ada manusia. Jadi 8 billion, jadi 8 billion manusia sekarang yang ada di muka bumi ini hakikatnya juga satu dari titik yang sama. Dengan demikian ketika kita membunuh satu manusia, hakikatnya membunuh seluruh manusia. Karena kita semuanya adalah bagian daripada titik itu sebetulnya. Jadi membunuh satu manusia hakikatnya membunuh yang lain. Berarti kalau kita kalau kita mencintai manusia satu, hakikatnya mencintai seluruh manusia. Atau kalau kita ingin mencintai manusia, harus identik dengan mencintai seluruh manusia. Ya, seperti itu. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya. Menggunakan kata ahya juga hidup. Kenapa? Karena kehidupan itu tidak akan ada kecuali dari Allah SWT. Man ahyaha,
Siapa yang menghidupkannya seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Kenapa? Karena siapapun yang hidup sumber kehidupannya cuma satu, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tarik ujung-ujungnya kembali kepada semuanya titik. Kehidupan bermula dari satu titik. Apapun bermula daripada satu titik tersebut, sehingga seluruhnya termasuk manusia hakikatnya dari satu titik. Sehingga kalau kita mengganggu satu manusia atau kita membunuh satu manusia, hakikatnya kita membunuh seluruh manusia. Begitu dengan alam. Makanya kan ada fasadin fil ardh, ini membuat kerusakan di muka bumi juga ada. Karena alam juga adalah bermula dari titik tersebut. Maka merusak satu alam, merusak satu makhluk, hakikatnya merusak Allah SWT. Merusak yang satu itu. Yaitu misalnya nyamuk kita sengaja bunuh padahal tidak bersalah. Ya, dan memang tidak ada nyamuk yang bersalah. Yang bersalah itu adalah yang punya akal pikiran. Nyamuk tidak punya akal pikiran, ya tidak bisa dikenai kata bersalah. Ya seperti itu. Apa namanya? Tikus tidak punya akal pikiran, tidak bisa dikatakan salah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan itu tikus tidak tahu diri, itu bersalah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada tikus yang memiliki kesadaran diri seperti kita. Maka tidak bisa kita katakan tikusnya tidak sadar diri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kesimpulannya, apapun yang kita saksikan, yang banyak ini hakikatnya kita saksikan adalah dia yang satu, yang tadi berada di dalam cawan huruf nun, yang di atasnya titik nun, baru wal kalami wa ma yasturun. Dari nun menjelma menjadi kalam, dari kalam menjadi yasturun, apa saja yang diciptakannya. Nun itu adalah Al-Hamid, kemudian Al-Qalam itu adalah Ahmad, kemudian yasturun adalah Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.